Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin, barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku setiap hari 100 kali, setiap hari baca sholawat 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan kabulkan 100 macam hajat, sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu, 70 macam hajat akhirat dan 30 macam hajat dunia. Jadi kalau kita istiqomah setiap hari baca sholawat 100 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali, habis subuh, sebelum subuh, kapan saja, pokoknya sehari 100 kali, dikabulkan hajatnya. 70 hajat akhirat dikabulkan. Ibu-ibu besok di akhirat hajatnya banyak, Bu. Waalaikumsalam. Butuh surga, tentu ya, butuh surga. Butuh di padang mahsyar, butuh terang karena gelap sana. Di surga, di padang mahsyar butuh minum air telaga Kausar. Di akhirat atau di padang mahsyar butuh syafaatnya Nabi, macam-macam hajat, sampai 70 hajat dikabulkan oleh Allah. Ya, sekali duduk 100 kali. Tapi ada yang mengatakan enggak, sekali duduk enggak apa-apa. Habis sholat 20 kali, berarti sehari 100. Pokoknya 100. Berarti boleh dicicil, Ustaz? Boleh. Kita kan memang biasa seneng nyicil ya. Sholawat. Sholawat apa saja, Bu, terserah sholawat apa aja. Kalau mau yang panjang enggak apa-apa, sholawat nariyah. Yang 30 hajat dunia, utangnya dilancarin bayar, Bu ya. Kan ini hajat, Bu ya. Utangnya belum lunas, utang lagi. Rezekinya, jualannya dilancarkan, anaknya dijadikan anak yang baik, keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, badannya sehat, 30 macam hajat dunia dikabul oleh Allah. Kalau mau baca sholat. Dan kalau istiqomah, Bu, sampai mati kita baca 100 kali setiap hari, jaminannya surga. Nah, besok orang yang rajin baca sholawat minimal 10 kali setiap hari, dia ketika melewati jembatan Shiratul Mustaqim itu enggak jalan, Bu, digendong. Siapa yang gendong? Malaikat sekali gendong ya enggak 1-2 orang, Bu ya. Orang malaikat itu besar. Berapa saja yang dimau malaikat akan dibawa. Ini keuntungannya baca sholawat. Nah, kalau ada majelis zikir, senang, Bu, alhamdulillah ada majelis zikir, senang ikut, ya, zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatu 20 marratan. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali saja, maka malaikat akan membacakan sholawat kepadanya 20 kali. Kalau dia istiqomah baca sholawat, maka walam yamut hatta yubasiru bil jannah, dia tidak akan mati hingga dia akan ditunjukkan atau diberikan kabar gembira tentang surga. Pokoknya sholawat itu jaminannya surga, insya Allah. Saya pernah sowan sama Kiai Salahuddin Munsif, temannya Gus Bahak, menantunya Kiai Sadin. Saya kagum sekali sama beliau, makanya anak saya nomor 3 saya kasih nama Salahuddin. Panggilannya Gus Solah. Ya, Solah itu. Saya tafaulan sama beliau. Salahuddin Munsif, saya sowan sama beliau, minta ijazah Dalailul Khairat.
Terus saya tanya, apa keutamaannya Kiai Dalil Khairat? Beliau jawab, nggak bisa cerita saya kan. Kalau masalah sholawat terlalu banyak keutamaannya. Pokoknya dari dunia akhirat akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala asal rajin baca sholawat. Jadi jawabannya begini, saking banyaknya keutamaan sholawat. Yang paling bagus adalah sholawat yang dibaca. Iya, mana aja sholawat nggak apa-apa, mana aja sholawat nggak apa-apa. Jadi ya kalau bicara sholawat paling mana yang paling bagus, setiap kita baca sholawat, keterangan sholawat ini kayak ini sudah tidak ada tandingannya. Ternyata muncul lagi sholawat ini kayak tidak ada tandingannya. Ya seperti itulah keutamanya sholawat. Semuanya memiliki kelebihan masing-masing yang luar biasa. Ada orang pedagang bangkrut. Dia punya hutang banyak sampai hutangnya itu 500 dinar 500 uang keping emas. Kemudian dia sudah mau dilaporkan sama pengadilan, mau dilaporkan sama polisi karena sudah tidak bisa bayar, sudah terlalu lama jatuh temponya. Dipanggillah ke pengadilan. Sudah di sana, udah mau dihukum. Terus orang ini ngomong gini, Yang Mulia, izinkanlah saya ketemu sama keluargaku satu hari saja, biar saya bisa pamitan. Selanjutnya terserah, saya mau di penjara enggak apa-apa, memang saya sudah tidak mampu bayar. Terus kata hakimnya, apa yang kau jaminkan kalau kamu tidak melarikan diri? Kalau kamu tidak melarikan diri, kalau kamu akan datang ke sini besok, apa jaminannya? Dia bingung, tidak punya jaminan apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW jaminanku. Maksudnya, saya siap kalau saya besok tidak kembali, saya tidak siap tidak diakui menjadi umat Rasulullah SAW. Hakimnya kaget, ya sudah kalau gitu, kalau Rasulullah sudah menjadi jaminanmu, sudah silakan kamu ketemu sama keluargamu. Akhirnya ketemu sama keluarganya, pulang. Ditanya sama istrinya, gimana bang, udah hutangnya segitu banyak. Sini saya mau cerita, saya besok pagi harus ke pengadilan untuk menerima putusan hakim yang mau dipenjarakan. Loh, sama sudah ke pengadilan, saya sudah dipanggil. Cuma saya minta sama hakim biar diizinkan ketemu sama engkau, sama anak-anak biar bisa pamitan. Terus kok diizinkan, apa jaminannya? Jaminan yang saya jaminkan adalah Rasulullah SAW. Kata istrinya, ya karena sama sudah menjaminkan Rasulullah, mari malam ini kita baca sholawat. Kita serahkan sama Allah, terserah. Akhirnya gue semalam itu baca sholawat full. Pokoknya malam baca sholawat terus. Nah pasti mungkin sudah lelah baca sholawat, mungkin jam 2, jam 3 udah ngantuk, tertidur. Dalam tidurnya ketemu dengan Rasulullah SAW. Ketemu dengan Rasulullah, kata Rasulullah, besok kamu datangi ke pengadilan, datangi hakim yang kamu telah berjanji, dan kamu akan diselesaikan urusan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak ngerti maksudnya, Bu ya. Ternyata ketika malam itu juga si hakim sama yang punya uang ini sama-sama didatangi Rasulullah. Yang punya uang didatangi oleh Rasulullah gini, ya fulan, aku tahu uangmu dipinjam sama dia, tidak dibayar-bayar. Tapi sekarang aku datang kepadamu, aku Rasulullah, aku utusan Allah, aku datang kepadamu meminta ikhlaskan, bebaskan hutang dia darimu
dan kamu akan mendapatkan keuntungan besar di sisi Allah, jauh lebih besar dari uang yang kau bebaskan. Akhirnya dia ngomong, iya ya Rasul, saya bertemu denganmu aja sini sudah hal yang luar biasa. Saya lakukan apa yang menjadi saranmu. Malam itu juga Rasulullah datang kepada hakim. Wahai hakim, kamu orang yang kaya dan kamu seharusnya membantu orang yang lemah. Ini kemarin ada datang menemuimu dalam permasalahan hutang piutang. Dia sudah kejepit. Dia tidak niatan untuk nakal, tapi memang dia sudah tidak mampu. Maka bantulah, keluarkan uang segitu kecil bagimu karena engkau orang kaya. Bantu dia. Kata hakimnya, iya ya Rasul, saya siap membantu. Karena bertemu denganmu saya sudah senang sekali. Apa yang aku keluarkan gak seberapa dengan kebahagiaanku bertemu denganmu. Akhirnya pagi orang ini datang. Hakimnya kagum, jujur orang ini. Nah, kemudian ketika sidang sudah mau dimulai, yang punya utang ngomong gini, wahai hakim, saya dengan kesadaran dan keikhlasan tidak usah dilanjutkan sidang ini. Saya bebaskan hutangnya orang ini. Saya ikhlas billahi ta'ala. Kemudian hakimnya, kenapa kok seperti itu? Saya tadi malam didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berpesan agar membebaskan hutang dia. Saya bebaskan. Nangis akhirnya. Kenapa? Mimpinya sama. Berarti ini orang istimewa ini. Sampai didesain seperti itu sama Allah melalui datangnya Rasulullah dalam mimpi. Akhirnya, wahai engkau ya fulan, demi Allah, tadi malam pun saya mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan agar aku membantu membebaskan hutangmu. Sekarang karena engkau sudah dibebaskan dari yang punya uang, maka tetap amanat Rasulullah aku lakukan. Sekarang ini aku kasih kamu 500 dinar untuk pakai engkau modal berdagang kembali. Insyaallah. Akhirnya orang ini dengan bacaan sholawat yang serius, maka hutangnya dibebaskan, malah didatangkan rezeki yang baru yang pakai dia modal kembali. Ini diantara kecil dari kemanfaatannya sholat. Nih Bu ya. Nanti kalau di akhirat lebih luar biasa lagi Bu, kalau di akhirat Bu ya. Surga itu Bu tidak bisa dihargai dengan harga dunia. Ini keutamanya baca sholawat. Sholawat sering saya sampaikan, sholawat apa saja boleh dibaca. Kalau hitungan-hitungan yang banyak, sholawat yang pendek aja. Boleh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Yang pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, boleh. Yang mana aja, yang penting kita baca sholawat. Sholawat boleh sambil tiduran, sambil duduk, sambil jalan, sambil ibu-ibu masak misalnya Bu ya, baca sholawat. Yang mana aja baca sholawat. Ketemu sama teman nyapa selain sholawat, insya Allah ya kalau ketemu baca sholawat tidak akan jadi ngomongin orang. Masa dengerin Allahumma sholli ala Muhammad, katanya Allahumma sholli ala Muhammad, nggak jadi tahu ya. Pak, misalnya dia diputuskan di penjara karena hutang, terus apa itu udah menghapus kewajibannya dia membayar hutang? Lihat, andai kata ada orang yang punya hutang tidak bisa bayar kemudian dipenjarakan, dia nggak bebas hutangnya Bu ya. Cuma dia nggak dosa selama dia tidak mampu untuk membayar, karena dia sudah dihukum menerima hukuman dunia. Tapi ketika dia mampu membayar, wajib membayar. Ketika tidak mampu, dia tidak berkewajiban untuk membayar. Orang namanya memang tidak ada yang bisa dibayarkan. Mau disita, udah nggak ada yang disita. Ada teman saya Bu ya, uangnya dulu ceritanya bisnis apa lah, ketipu lah ceritanya. Orang yang meninggal dunia, akhirnya didatangi istrinya di daerah bukit sana, didatangi istrinya. Ya mau bilang apa?
mau maksa, mau marah, mau marah tapi nggak ada manfaatnya. Orang maunya minta kendaraan yang ada, ternyata kendaraannya semuanya sudah digadaikan semua. Udah BPKB-nya sudah ada di cicilan semua. Terakhir ketika sudah meninggal didatangi keluarganya, rumahnya sudah disita. Udah tidak punya rumah yang ditempati, rumah numpang. Lo mau bilang apa kemudian? Keluarganya cuma ya sudah angkat tangan, tidak bisa. Andai kata dilaporkan ya bisa diproses sama hukum. Tapi dia kalau sudah kondisi tidak mampu, memang betul-betul nggak mampu, yang terima hukuman dunia, tetapi hutang tidak kemudian menjadi bebas, tetap dia berkewajiban untuk membayar ketika dia mampu. Karena hutang tidak boleh tidak dibayar, hutang harus dibayar. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibril alaihi salam." Malaikat Jibril datang menemuiku. Waqala, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, la yusalli alaika ahadun illa wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikati." Ya Rasul, tidaklah ada seseorang yang membacakan sholat kepadamu kecuali 70.000 malaikat akan membacakan sholawat kepadanya. Dibalas 70.000 malaikat baca sholawat kepada kita. Ini sholawat tuh ya. Man sholat alaiya sholat alaihal malaikatu, wa man sholat alaihal malaikatu sallallahu alaihi, wa man sallallahu alaihi lam yabqa shay'un fis samawati wala fil ardi illa sallallahu alaihi. Siapa yang membacakan sholawat kepadaku, maka malaikat pun akan membacakan sholawat kepadanya. Siapa yang malaikat membacakan sholawat kepadanya, maka Allah akan baca sholawat untuknya. Dan siapa yang Allah baca sholawat kepadanya, maka tidaklah ada makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali semua membacakan sholawat kepadanya. Intinya kucuran rahmat Allah itu sangat besar ketika kita orang menjadi orang yang ahli sholawat. Makanya kan mungkin ibu-ibu masih ingat orang tua dulu ya, apa-apa sholawat. Sakit mau diolasi minyak sumbawa, Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang mau melahirkan di kaburnya, Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Pokoknya ada sholawat dibaca. Orang yang mengamalkan amalan-amalan yang khodamnya keras, itu penetralnya adalah sholawat. Contohnya, orang yang mengamalkan amalan ayat kursi, itu keras, pengaruhnya keras. Maka imbangannya harus baca sholawat, harus rajin-rajin baca sholawat. Atau orang pengamal hijab sakron, dan hijab nasor, salah satu beberapa nama hijab ya. Maka gandengannya adalah harus sholawat. Kalau enggak digandengi sholawat, hawanya panas sekali. Makanya ibu-ibu yang rajin baca ayat kursi, apalagi jumlah nilainya banyak, itu gandengannya harus sholawat. Karena nanti hawanya panas badannya. Iya, semuanya, badannya, terus perasaannya, pokoknya harus panas. Itu bawaannya. Makanya orang yang rajin baca ayat kursi, sampai diterang, orang yang baca ayat kursi istiqomah 1000 kali setiap hari, maka dia tidak perlu baca apa-apa lagi kaitannya dengan urusan bangsa lelembut. Jadi dia lewat aja semuanya menjauh, semua menjauh. Bangsa jin, santet, semuanya udah tidak ada yang deket-deket. Makanya orang kalau ingin ngobati diri sendiri, ya ayat kursi obatnya. Ketika perasaan kok ada gangguan dari makhluk halus atau gangguan dari santet, bacain sholawat udah keluar, bacain ayat kursi udah keluar. Panas dia, tinggal di dalam tidak akan kuat. Makanya kalau yang merasa sering keganggu, bacain ayat kursi sekali duduk 313 akan bersih badannya. Makanya di mana ada
bacaan ruqyah di sana pasti akan ada bacaan ayat kursi. Nah, bagi orang yang mengistiqomahkan ayat kursi harus sering-sering baca sholawat. Kalau sholawat bawaannya dingin Bu, makanya orang yang ahli sholawat itu biasanya penyayang, sabar, sume wajahnya Bu ya. Nah, kalau orang tidak pernah sholawat tuh mukanya bersengut ya. Ini contohnya Bu. Oh kalau itu enggak, kalau 3 kali enggak. Kalau yang sampai 313 atau sampai 1000 ya. Jadi apa namanya itu rajin-rajin baca sholawat biar mukanya itu muka malih ya. Salah satu ciri ahli surga adalah wajhun malihun, wajah yang sumeh, murah senyum gitu. Ketemu siapa saya, gitu enak Bu ya. Nah, yang penting jangan senyum sendiri. Kalau senyum sendiri masalah. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan Bu masalah sholawat? Nah, kalau nggak ada, kita sudah pindah bab. Hajat itu apa disebutkan satu-satu hajat kita apa dirangkum? Nah, kalau kita punya hajat yang khusus, nih saya sekarang bicara amalan Bu ya. Kalau memang punya hajat yang khusus ya, bacain sholawat jangan dikit-dikit Bu taruh hajat yang khusus ya. Terus disebutkan hajatnya, disampaikan. Ya namanya kita berwasilah minta kepada Allah melalui sholawat. Kita baca sholawat dulu banyakin, kemudian ya Allah bertanya sholawat kepada Nabi yang telah aku baca, kabulkan hajat saya ya Allah, saya pingin ini, Allah pingin cepat lunaskan saya ya Allah. Ya Allah, ini jualan lama-kelamaan kok barangnya habis, modalnya tak kembali. Kemana ya Allah, udah habis dagangannya tapi uangnya kok nggak ada. Baru ingat saya ya Allah, tiap ke pasar beli tipat. Jualan dapat 5.000 pakai beli tipat, ya lama-kelamaan ya habis modalnya. Nih ya. Jadi sholawat luar biasa, sholawat luar biasa sholawat. Luar biasa sholawat. Ini kalau mau baca kitab ini Bu ya, namanya. Ini dan namanya kitab Khazinatul Asrar. Ini dijelaskan keutamaan, maksudnya cara menggapai hajat melalui sholawat diterangkan. Yang ingin hajat ini, baca sholat ini jumlahnya sekian, waktunya sekian, caranya sekian, dijelaskan di dalam kitab ini Bu. Kitab ini. Kalau yang saya baca sekarang ini kan kitab syariat. Jadi menjelaskannya itu hadis-hadis Nabi yang sahih-sahih, yang cuma sebagai dalil saja. Tidak menjelaskan hadis yang sampai menerangkan tata caranya. Ada Bu hadis yang menerangkan. Kalau di sini sempat disebutkan sih baca 1000 kali sholawat itu Bu ya. Jadi tapi yang diterangkan keutamaannya, dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan dikasih kabar gembira tentang surga. Nih. Kalau sholawat di kamar mandi bagaimana? Biasanya kan kamar mandi kebetulan kan tak lupa ingat aja gitu. Iya. Ya, kalau ingat nggak apa-apa tapi baca jangan, ya. Di kamar mandi kita nggak boleh baca zikir-zikir. Bacanya cukup doa minta dihindarkan dari godaan setan perempuan, setan laki-laki. Hafal doanya Bu? Ini nggak hafal lagi doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Masuk kamar mandi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Waduh, akhirnya masuk ke WC kayawan. Ya ngantri temannya di luar. Di dalam tidur. Doa tidur yang dibaca. Nah, itu aja yang jadi nggak boleh kita baca zikir-zikir, istirahat dulu. Kenapa? Karena tempatnya nggak layak untuk dipakai menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khamisu fi fadilatil iman.
Bab yang kelima menerangkan tentang keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Yang namanya iman itu ya, iman tidak boleh. Iman cuma yakin, saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak mau mengucapkan. Kalau ada orang yang mengatakan, orang yang mau masuk Islam, saya tidak perlu baca syahadat, saya sudah yakin tidak ada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan Allah, tapi tidak mau baca syahadat, maka orang yang hanya yakin di dalam hati, membenarkan dalam hati, tapi tidak mau mengucapkan melalui lisannya, maka ketika mati dihukumi kafir, tidak dihukumi Islam. Harus diucapkan. Ucapkan dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Ciri-cirinya orang yang beriman itu ada banyak hadisnya. Ciri-cirinya orang yang beriman, nanti kita baca bareng-bareng hadisnya. Kalau tidak punya ciri-ciri, ya imannya cuma beda keyakinan saja, dia sama orang-orang kafir, tapi perilakunya tidak ada bedanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini hadis yang paling saya hafal, ini sering saya sampaikan dalam pengajian. Al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Iman itu kan bagus Bu ya, tapi kalau telanjang itu jelek. Ada orang perempuan, orang laki atau perempuan, dia cantik perempuannya Bu, tapi tidak pakai baju, tidak pakai celana, jalan di jalan raya. Oh ini Bu ya, jelek walaupun dia orang cantik. Jadi harga dirinya akan hancur, jelek. Iman itu bagus, tapi iman ini perlu baju. Jangan sampai iman kita telanjang. Apa bajunya? Walibasuhut taqwa. Bajunya iman adalah takwa. Taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini namanya takwa. Jadi kok ada orang yang ngakunya iman, tapi kerjaannya ganggu orang, dolimi orang, kerjaannya iri hati, dengki, kerjaannya selalu suudon terus, kerjaannya selalu menyimpan jengkel, omongannya kotor, omongannya kasar, berarti dia iman, tapi dia imannya masih jelek, imannya masih telanjang. Katanya beriman, tapi tukang nipu orang. Ini miris Bu ya kadang Bu ya. Jadi seharusnya yang bisa membedakan kita dengan orang-orang kafir itu harusnya masalah perilaku kita kesehariannya ini harus lebih baik daripada orang yang tidak percaya kepada Allah. Miris Bu ya, saya pembinaan di LP Bu ya. Di LP Karangasem sini. Kita ini kan muslim kan minoritas. Dan masa di LP jadi mayoritas? Nah ini Bu ya. Jadi pernah kalau nggak salah di LP itu LP anak jumlahnya itu ada 16. Yang 12 muslim semua. Yang lucunya, ini lucunya Bu ya, saya tanyain, sampean dari mana? Dari Surabaya, Jawa Timur. Oh Surabaya, saya juga Jawa Timur. Jawa Timur mana? Jawa Timur Lumajang. Loh, saya Lumajang. Lumajang mana sampean? Lumajang Pasirian. Loh, saya ini Pasirian, ya Allah. Terus akhir Pasirian mana? Pasirian Bagu. Loh,
Mbahku mana sama saya ini Bades. Mbahku dekat Gunung Tambu. Ya Allah, rumah saya Bades dekat Gunung Tambu. Memang perbatasan Bu, ini Gunung Tambu ikut Mbahku, terus ada sungai, seberangnya sungai ini Bades daerah saya. Sama anaknya siapa? Saya anaknya Pak Dwi. Ya Allah. Bukan Pak Dwi-nya Pak Mansur. Ya kan tersunting. Ternyata itu dulu teman saya main. Ya Allah, apa masalah sampean dihina sama orang bule katanya. Dan itu miris Bu ya. Jadi harusnya kita orang yang beriman ini harusnya kita lebih baik. Kemudian iman itu biar indah, biar bagus. Sudah ada bajunya, biar lebih bagus lagi harus dihiasi. Wazinatuhul haya, perhiasan iman adalah sifat malu. Kalau ibu-ibu perhiasannya pakai anting, pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin Bu ya. Tapi yang makainya ya wajar-wajar aja. Ibu-ibu misalnya kalau nggak ada pedagang emas ini Bu ya, mentang-mentang dagang emas kalungnya 5 kilo. Lu jangannya gini terus, ya berat. Gelangnya sampai 15. Kalau ngomong sering. Tuh tangan saya kok kemeng sering. Tapi imitasi Ustaz gimana? Lah ini Bu ya, saya ngomong seperti ini beneran ada. Ada. Daerah Sulawesi Bu ya, orang bos-bosnya emas itu Masya Allah, kalungnya itu begini, kalungnya itu emas itu. Makanya baru-baru ini ada orang umroh apa haji nggak salah ya, yang pulang itu pakai belanja topi emas, tas emas. Nah, karena dipamerkan ketemu sama bea cukai, dicari harus bayar pajak. Karena kalau beli di luar negeri yang nilainya besar harus bayar pajak. Tapi bukan emas katanya itu Ustaz. Hah? Bukan emas asli. Emas-emasan. Emas ada yang dicari. Nah, beli emas di sana memang. Iya di sana. Nah, akhirnya dicari. Ya kalau ibu-ibu yang haji umroh kan tidak perlu bayar pajak Bu. Apa yang dibeli? Air jam-jam. Itu kan dikasih lagi Bu ya. Habis itu kurma. Ya, tidak ada nilainya, diambil pajaknya ya habis. Jadi kalau orang perhiasannya itu pakai baju bagus, pakai emas-emasan, ya. Tapi kalau iman perhiasannya adalah sifat malu. Mulia sekali kalau ada orang itu memiliki sifat malu. Nah, sifat malu ini Bu, ternyata memang sifatnya para nabi, ciri-cirinya para nabi itu memiliki sifat pemalu. Wasamaratuhu al-ilmu, buahnya iman adalah ilmu. Kita ini beriman, wajib beriman. Setelah beriman, kan kita wajib melakukan perintahnya Allah. Maka agar kita bisa melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, maka kita perlu nyari ilmu. Makanya kok ada orang yang Islam dari kecil tata caranya sholat aja gak ngerti. Gimana mau bisa dibilang iman yang sempurna kalau ilmu yang dasar aja gak ngerti. Atau mu'alaf Bu ya, masa masuk Islam sudah dapat 15 tahun masih mu'alaf. Mu'alaf itu artinya Bu, orang yang hatinya masih lemah. Orang yang baru-baru masuk Islam, dikasih bantuan, masih kepikiran agama yang dulu. Lah kalau sudah mu'alaf 10 tahun, 15 tahun, bukan mu'alaf itu Bu ya. Terkadang mu'alaf selama masuk Islam tidak pernah belajar agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Nih, jadi iman agar mulia, orang beriman agar sempurna adalah bertakwa
kemudian memiliki sifat malu, kemudian mencari ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidaklah dianggap iman atau tidak sempurna iman seseorang yang tidak dapat dipercaya. Ya, dipercaya berkhianat. Misalnya saya nitip sama ibu-ibu, Bu, nitip Bu ya, ini motor saya mau pulang ke Jawa, paling seminggu. Oh ya, titipin sini. Tahu-tahu saya datang, sudah nggak ada motornya. Di mana dijual motornya? Nah ini berarti tidak aman. Lah ada Bu ceritanya gitu Bu ya. Ada ceritanya orang disuruh jaga padi yang baru dipanen kan harus dijemur. Kalau nggak dijemur, lewat beberapa hari aja tumbuh dia. Harus dijemur. Nah, dijemur nyuruh orang nunggu. Loh Kak, waktunya kan dijemur sampai 3 hari, cuma ditutup itu aja. Malam ditutup pakai terpal gitu aja. Sudah dianggap kering, dimasukkan di kampil lagi. Kok hitungannya kurang 1 kampil? Oh ternyata yang jaga dijual. Oh ini kan parah ini Bu ya. Jangan sampai yang seperti itu. Harus dipercaya, harus dapat dipercaya. Nah ini sudah dicontohkan sama Rasulullah. Rasulullah sebelum menjadi seorang Rasul, beliau sudah dapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya, karena Rasul tidak pernah berbohong sama sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman di antara kalian hingga kalian mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirimu sendiri. Ya, cirinya orang yang iman yang sempurna adalah mencintai orang lain sama dengan mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita nggak senang lapar, jangan biarkan tetangganya kelaparan. Dibantu, ditengok, ditanyain. Kalau kita nggak senang terganggu orang lain, maka janganlah pernah mengganggu orang lain. Termasuk contohnya akhlaknya bertetangga. Kalau muter musik, jangan keras-keras melebihi sampai ke tetangganya. Yang keras-keras jangan. Ini termasuk mengganggu. Ya tidak semua orang tetangganya dalam kondisi lagi menikmati musik, kadang nggak seneng. Sakit kepala, sakit gigi, tetangga jeduk. Saya kemarin pulang ke kampung ya, ada model seperti itu. Soundnya dipasang di luar, kayak orang mau hajatan. Ya Allah, saya tanya sama keluarga, sudah dari kapan ini? Udah lama, tiap hari gini. Dangdutan yang kadang bikin tetangganya itu gimana gitu ya, maghrib dangdut yang diputar. Insya Allah, keras lagi suaranya ya, Insya Allah. Enggak mikir ini kalau di Bali sudah dilempar orang rumahnya ini. Jangan sampai gitu ya. Kemudian makanan Bu ya, makanan. Kalau kita sudah nggak seneng sama makanan itu, ya jangan dikasihkan sama orang. Punya jajan lagi anget, ditaruh di rumahnya. Padahal udah perutnya kenyang, tetap aja taruh di rumahnya. Wah emang ini beli mahal ini. Giliran jajan sudah keluar jamurnya, disodakoh, itu nggak dapat pahala, dosa yang dapat. Gitu ya. Taruh di kulkas dulu lama-lama nanti. Iya. Baru dikasih orang. Taruh di kulkas nggak apa-apa Bu, tapi giliran sudah nggak enak jangan dikasih orang. Gimana tetangganya nggak mencret Bu ya? Kirimin roti jajannya sudah basi-basi gitu, nggak boleh.
Makanya kata Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dapat kebaikan hingga kamu mau menginfakkan sesuatu yang kau senangi. Jadi kalau disenangi baru kita infakkan. Itu mengukurnya dari sendiri, Bu ya. Ini diantara ciri-ciri iman yang sempurna. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pengajian kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat kita. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.